Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam membimbing, mendidik siswa-siswi di sekolah kita ya. Nah, di video kali ini ya kembali kita akan bersama-sama melanjutkan penyusunan modul layanan bimbingan konseling tahun pelajaran 2023-2024 untuk jenjang SMA. Sedikit saya sampaikan ya kepada teman-teman bahwasanya setelah penyusunan modul SMA ini ya akan dilanjutkan dengan penyusunan modul SMP ataupun MTS sederajat ya. Karena sudah banyak teman-teman yang memberikan komentar untuk meminta ya untuk dibuatkan ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan SMK. Saat ini akan diselesaikan terlebih dahulu modul SMA sampai dengan materi terakhir ya. Ini kita baru masih di 13 ya, modul 13. Nah, di sini ya materi yang saya angkat adalah stres dan cara mengatasinya. Adapun diperuntukkan untuk Ananda kelas 11 semester ganjil maupun genap 2023-2024. Topik tema yaitu stres dan cara mengatasinya. Aspek perkembangannya adalah aspek kematangan emosi. Bunyi CL-nya yaitu menyesuaikan ekspresi, perasaan diri sendiri dan orang lain secara tepat untuk menyelesaikan konflik. Fase perkembangan adalah fase F. Bidang perkembangan adalah bidang pribadi sosial ya. Ini saya masukkan pribadi dan sosial. Kalau di fase E kemarin ya kelas 10 itu cenderung per bidang saya buat satu, misalnya bidang pribadi saja, belajar saja, sosial saja maupun karir. Nah, di sini saya lihat dengan judul ini sepertinya cocok kalau kita masukkan kepada bidang pribadi dan bidang sosial ya. Selanjutnya ini adalah materinya, stres dan cara mengatasinya. Sedikit disampaikan bahwasanya stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat. Pernapasan menjadi lebih cepat serta otot menjadi tegang. Nah, stres umum dirasakan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang mengancam. Artinya ketika stres, tubuh kita ya akan menjadi jauh lebih waspada ya terhadap tantangan atau hal-hal yang akan mengancam seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah penyebab stres. Stres yang dialami setiap orang bisa berbeda-beda. Beberapa orang menganggap ujian sekolah dapat menyebabkan stres, tetapi beberapa orang akan lancar menghadapinya. Penyebab stres belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor resiko yang dapat menimbulkan stres. Keluarga yang tidak harmonis, peristiwa yang membuat trauma, penyakit berjangka lama atau kronis, kesenjangan ekonomi, lingkungan yang tidak aman seperti tinggal di area konflik, kemudian beban pekerjaan, kemudian kejadian buruk seperti perceraian maupun PHK. Nah, ini kita sampaikan kepada siswa-siswi kita agar mereka tahu apa saja penyebab stres dan mengakibatkan apa saja. Ya, di sini ya ada gejala stres seperti gejala emosi. Terlewat satu teman-teman, gejala fisik ya, kemudian tadi ada gejala kognitif, kemudian ada gejala perilaku. Nah,
Stres pula di kalangan pelajar ya teman-teman ya, adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah. Entah itu konflik bersama teman, guru, maupun ketika mereka berada di sekolah ada permasalahan yang mereka bawa dari rumah seperti itu. Nah, jadi memang untuk menyampaikan materi ini ya, kita harus kaya akan informasi dan mengetahui latar belakang peserta didik kita, sehingga kita mampu memberikan support ya, serta saran kepada siswa-siswi kita ya. Oke, itu sedikit ulasan mengenai stres ya, dimana saya mengambil sumbernya dari Alodokter ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada lembar LKPD ya, lembar kerja peserta didik, terdiri dari identitas siswa, bahan alat dan metode, sampailah kegiatan atau latihan terhadap materi layanan yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya di sini ada angket evaluasi hasil layanan. Nah, angket ini terdiri dari 6 butir pernyataan ya, dimana setiap pernyataan diberikan skor dengan skor maksimal adalah 4 teman-teman ya. Kemudian ada RPL ya, ini RPL-nya terdiri dari identitas. Identitas itu ada kelas atau semester, kemudian bidang perkembangan, kemudian ada topik atau tema, kemudian waktu layanan, mau berapa pertemuan, dari berapa menit, seperti itu. Kemudian aspek perkembangan, kemudian capaian layanan dan fase perkembangan dan materi ya. Nah, kemudian ya, di sini merupakan uraian langkah-langkah kegiatan seperti model layanan yang kita gunakan, kemudian metode layanan yang kita gunakan, alat tulis yang dibutuhkan oleh peserta didik, sampai dengan media yang kita gunakan. Oke, penilaian terdiri dari penilaian proses maupun penilaian hasil. Ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu saja gambaran modul ke-9 ya. Modul ke-13 ya, teman-teman ya. Tentang materi stres dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.